otomatis masyarakat harus sadar untuk selalu melakukan PSM 3M plus untuk membunuh jentik nyamuk. Dari berita, Kota Solo kembali berstatus zona orange pasca naiknya angka kasus COVID-19 selama 2 pekan terakhir. Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terlibat silang pendapat mengenai perpanjangan pendaftaran PPDB jalur prestasi. Dan inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 Juni 2021 bersama saya Aisurya Dan saya Risti Rustarto. Pendengar, mengawali warta berita pagi ini, kami sampaikan sekilas berita utama. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sedang menyiapkan paket wisata vaksin COVID-19 dengan dosis yang lengkap bagi wisatawan yang ingin melancong ke berbagai destinasi di Indonesia. Kabupaten Bangkalan di Madura, Jawa Timur masuk zona orange atau berisiko sedang setelah melonjaknya kasus aktif COVID-19 selama beberapa hari terakhir. Presiden Joko Widodo menyetujui hasil kajian tim revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE terhadap 4 pasal, yaitu pasal 27, 28, 29, dan 36. Dan pendengar, naiknya angka kasus COVID-19 selama 2 pekan terakhir membuat Kota Solo kembali berstatus zona orange. Untuk itu, masyarakat diminta lebih waspada mengingat kabupaten tetangga yakni Sragen sudah berstatus zona merah. Informasi selengkapnya disampaikan Mulato Ihsan. Kemarin waktu lebaran sudah masih kuning kan? Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kota Surakarta Ahyani menyampaikan Solo kembali ke zona oranye seiring peningkatan kasus COVID-19 yang terjadi dalam 2 pekan terakhir. Ahyani meminta masyarakat waspada mengingat kabupaten tetangga yakni Sragen sudah berstatus zona merah. Begitu pula dengan wilayah Jawa Tengah lainnya seperti Grobogan, Jepara, Pati, Demak, Tegal, Kudus, dan Brebes, termasuk Karanganyar, Klaten, dan Wonogiri juga kasusnya tengah melonjak. Ahyani menyebut saat Ramadan hingga Lebaran Solo masih berstatus zona kuning. Dia meminta masyarakat memperketat protokol kesehatan agar tak kembali menjadi zona merah. Sejumlah kebijakan pelonggaran bakal dievaluasi, termasuk mengizinkan anak-anak di bawah usia 5 tahun memasuki tempat publik. Kan kalau di Solo kan Batu Kupat itu kan yang jadi masalah kan justru itu pada lebarannya, tapi seminggu setelah lebaran itu yang harus diantisipasi. Makanya itu kita memperketat disiplin prokesnya, terutama sosialisasinya diperkuat lagi dan operasi teman-teman jaga kondisi yang kita kuatkan lagi. Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Solo Dr. Siti Wahyuningsih mengakui tren pasien di rumah sakit memang terus bertambah. Sebelum Lebaran memang pernah menyentuh angka terendah di kisaran 60 pasien yang dirawat, namun kini kembali naik di angka 80 pasien dalam perawatan. Pihaknya tidak memungkiri kenaikan itu akibat dari libur Lebaran. Pihaknya juga memprediksi lonjakan kasus pasca Lebaran akan terlihat di akhir Juni mendatang. Masyarakat nggak usah cemas, semua ada yang ngurusi. Dalam arti pemerintah pasti tanggung jawab. Bornya ini mesti rumah sakit sudah kita minta tambahan tempat tidur. Tapi jangan hanya tambahan tempat tidur, tambahan ventilator seperti itu, tapi protokol kesehatan nggak dijalankan. Akhirnya seberapa benteng yang akan kita buat kalau airnya terlalu jebol juga. Sementara itu, di tengah naiknya status risiko ke zona oranye, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut izin keamanan penyelenggaraan Piala Wali Kota 2021 sudah turun. Turnamen sepak bola jelang Liga 1 itu akan digelar 21 sampai 27 Juni 2021. Terdapat 8 tim baik dari Liga 1 dan Liga 2 yang akan berkompetisi dalam event tersebut. Kita beralih ke informasi yang lainnya. Kondisi hampir serupa terjadi di Kota Tangerang, di mana warga Kelurahan Grendeng, Kecamatan Karawaci, Tangerang, mengunci wilayah dan menerapkan jam malam setelah 33 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Informasinya bersama Sada Udaren. Kemarin sore total yang sudah konfirmasi positif sekitar 30 orang. Semakin banyak wilayah di Kota Tangerang yang melakukan lockdown akibat banyaknya warga di lokasi tersebut yang positif terpapar COVID-19.
Pertama adalah warga RT 01 dan RT 02 RW 03 Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiwung sebagai Kampung Tangguh Jaya binaan Polda Metro Jaya menyatakan lockdown yang hingga saat ini telah dibangun dapur umum. Kemudian disusul warga di RT 03 RW 11 Kelurahan Grendeng, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Bukan hanya lockdown saja, akan tetapi telah menetapkan jam malam di wilayahnya akibat 30 orang terpapar COVID-19. Lurah Grendeng, Nusron A. Mufti mengatakan 30 warganya ini positif COVID-19 karena tertular dari lingkungan keluarga pasca mudik lebaran kemarin. Sampai semalam penutupan, pemberlakuan jam malam, lalu hari ini kita berencana akan memberikan bantuan sembako yang berasal dari Dinas Sosial, kita berikan kepada warga yang sedang melakukan isolasi mandiri. Jadi total isolasi mandiri ada di posisi di 4 rumah. Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Lisa Puspadewi mengaku pihaknya belum mendapat data dan kronologi adanya klaster mudik yang menyebabkan 30 warga Grendeng, Kecamatan Karawaci terpapar COVID-19. Namun, dia membenarkan dua lokasi tersebut telah melakukan lockdown. Belum ngasih kronologisnya puskesmas ke saya. Sampai kita lihat kronologisnya, belum masuk dalam, tapi memang berita itu ada. Jadi memang ada kasus di daerah situ. Tapi ini puskesmas. Gubernur DKI Jakarta dan wakilnya terlibat silang pendapat mengenai perpanjangan masa pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur prestasi tahun ajaran 2021-2022 dan laporan selengkapnya bersama Alfred Tuter. Dan sistem kemudian tidak bisa digunakan untuk sementara waktu, maka waktu pendaftaran pun akan ditambahkan. Silang pendapat terjadi antara Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, soal perpanjangan pendaftaran penerima peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2021-2022 jalur prestasi. Riza di Balai Kota Pemprov Jakarta mengatakan perpanjangan dilakukan hingga tanggal 10 Juni 2021 mendatang. Hal ini lantaran adanya gangguan teknis di website pendaftaran. Pendaftaran online kan jangan terus ya, ini cuma ada masalah teknis sedikit, diperpanjang sampai tanggal 10 Juni. Tidak ada masalah ya, PPDB insya Allah kalau kita belajar dari PPDB tahun lalu, memang tempat di awal ada sedikit perbedaan karena tidak terbiasa, tapi akhirnya hasilnya baik. Semua kebijakan yang kita ambil, semua untuk kebaikan seluruh warga dan semua pihak. Sementara itu di tempat terpisah, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, ketika datang ke Dinas Pendidikan Jakarta Selatan menyebutkan perpanjangan pendaftaran dilakukan hingga 11 Juni 2021 mendatang. Dia pun mengakui adanya permasalahan di teknis dan proses sinkronisasi data pada sistem. Namun perbaikan menurutnya telah dilakukan dan wali murid dapat kembali mendaftarkan anak-anaknya. Sehingga tidak ada yang kehilangan kesempatan. Semua akan mendapatkan kesempatan yang sama. Problem yang kemarin muncul adalah bagian dari pengembangan yang sedang dilakukan. Dilakukan upgrade sehingga masyarakat bisa mengisi pendaftaran, melakukan revisi, tetapi itu konsekuensinya beban menjadi lebih besar dan alhamdulillah itu sekarang sudah tertangani dengan baik. Kita akan lakukan semua penyesuaian, kita akan memastikan ini berjalan dengan baik dan kita akan tetap mengedepankan unsur kesetaraan, unsur keadilan. Jadi pada soal waktu akan dipastikan ada waktu ekstra. Demikian penjelasan dari kami. Saya mengundang Pak Dirut Telkom, Pak Dirut Adiansyah untuk memberikan penjelasan juga. Silakan. Sebelumnya Dinas Pendidikan DKI Jakarta membuka pendaftaran penerima peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2021-2022 jalur prestasi Senin 7 Juni 2021 lalu. Pendaftaran dibuka hingga 9 Juni 2021 mendatang. Akan tetapi, banyak wali murid yang mengeluhkan kesulitan mengakses website PPDB DKI Jakarta. Bahkan keluhan juga disampaikan oleh netizen di Twitter soal kesulitan mengakses website PPDB. Masih dari Medan, pemerintah Kota Medan masih terus mengkaji pelaksanaan pembelajaran tatap muka.
Namun kita menuju dulu. Sejumlah orang tua siswa ramai-ramai mendatangi kantor dinas Sumatera Utara yang untuk menanyakan penyebab terganggunya sistem aplikasi penerimaan peserta didik baru atau PPDB online 2021. Selengkapnya Indra Widyastuti. Pilihan SMA 1 larinya ke SMA Negeri 2 sampai 10. Sejumlah orang tua siswa mengeluhkan sistem aplikasi penerimaan peserta didik baru PPDB online 2021 Provinsi Sumatera Utara yang mengalami gangguan. Mereka pun ramai-ramai mendatangi kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk mempertanyakan hal tersebut. Mary Ginting, salah satu orang tua siswa, mengatakan dirinya mengalami kendala saat mendaftarkan anaknya melalui aplikasi PPDB online. Saat mendaftar di aplikasi PPDB Sumatera Utara 2021 sejak hari pertama, sekolah tujuan tidak sesuai pilihan. Keluhan juga disampaikan orang tua siswa lainnya, Rajali. Warga Medan Labuhan ini mengaku tidak bisa mendaftar meski sudah berkali-kali mencoba. Jadi hari ini, hari kedua, kita coba lagi. Ternyata pilihan SMA 1 larinya ke SMA Negeri 2. Sampai 10 kali kita ulangin terus, jadi data juga di story semua di clear, masih tetap sama. Karena besok sudah tutup pendaftaran. Nggak disologin, nggak tahu sih masalahnya seperti apa. Udah didaftarkan sesuai dengan permintaan situ-situ, udah dituruti, nggak mau, nggak bisa. Kalau sayanya dari pulang kerja sampai malam jam 10 aja, sampai tadi pagi saya mau pergi kerja belum bisa sampai sekarang. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara membantah jika terjadi permasalahan pada aplikasi PPDB Online 2021. Banyaknya permasalahan dalam proses pendaftaran disebut karena kesalahan dari pendaftar. Hal itu diungkapkan Sekretaris PPDB Sumatera Utara 2021, Suhendri. Pada prinsipnya yang sedang hari ini terjadi adalah sebagian besar ada kesalahan dalam menggunakan alat komunikasi, kebanyakan ada yang pakai handphone. Kemudian caca histori yang ada di handphone itu tidak dihapus, sehingga teman-teman, Bapak Ibu masyarakat kita mengalami kendala di situ. Nah itu saja sebenarnya. Jadi kendalanya di teman-teman masyarakat yang kurang familiar terhadap handphone kita. Kalau di bagian aplikasi, alhamdulillah sudah siap support. Sementara Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Abiyadi Siregar, menilai banyaknya keluhan dari orang tua siswa karena kacaunya aplikasi PPDB Sumatera Utara 2021. Dari aplikasinya yang kacau ya, tidak dipersiapkan dengan matang. Pertama misalnya, tanggal 7 kemarin dicoba, yang keluar adalah tujuan pilihan sekolahnya berbeda. Misalnya pilihan awalnya dari SMA 3, jadi SMA 1 Pantai Labu. Kemudian tidak terlihat juga pilihan jalur, misalnya afirmasi, zonasi, dan prestasi. Pendaftaran PPDB online Sumatera Utara tingkat SMA dibuka sejak 7 Juni hingga 9 Juni 2021. Sementara itu, pemerintah Kota Medan masih terus mengkaji pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang rencananya berlangsung bulan Juli mendatang. Pemerintah kota tidak ingin pelaksanaan pembelajaran tatap muka hanya sekedar uji coba, namun harus mempertimbangkan secara matang seluruh aspek agar tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Berikut laporan selengkapnya bersama Suyanto Sitepu. Proses penerimaan peserta didik baru sudah mulai dibuka. Namun demikian, untuk proses pembelajaran tatap muka di Kota Medan masih dalam pembahasan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution mengatakan masih akan membahas pelaksanaan belajar tatap muka pada Juli 2021 mendatang. Pihaknya masih mempertimbangkan mekanisme pembelajaran tatap muka berdasarkan perkembangan kondisi COVID-19 di Kota Medan. Menurut Bobi Afif Nasution, dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka, pemerintah Kota Medan tidak ingin coba-coba, namun dengan pertimbangan yang matang dari sejumlah aspek. Dalam sekolah tatap muka nantinya juga akan dilaksanakan secara bertahap dengan tidak 100% siswa yang hadir. Mantu Presiden Joko Widodo itu juga menambahkan, sebelum menjalankan pembelajaran tatap muka, pemerintah Kota Medan juga akan memastikan seluruh staf pengajar sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dan seluruh infrastruktur protokol kesehatan untuk pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 dipastikan sudah terpasang dengan baik. Nah ini perkembangannya terus kita lihat bagaimana perkembangan COVID-19 di Kota Medan. Nah ini harus kita pertimbangkan. Kalau nanti semua guru
dengan 19 ribuan guru atau 20 ribuan guru biasanya sudah kita vaksin, kalau bisa tervaksin semua dan kondisi bawahnya sudah tercapai, jadi tinggal bisa kita bicara mekanisme pembelajarannya, berapa jam maksimal sehari, berapa jumlah siswa dalam satu kelas, tadi yang masih kita pertimbangkan. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menegaskan belum bisa mengambil kebijakan sekolah tatap muka untuk diterapkan pada Juli nanti karena kondisi pandemi COVID-19 di Sumatera Utara belum juga membaik. Tatap muka belum saya izinkan, tergantung nanti situasi COVID-19 masih menghantui kita semua. Tak mungkin anak-anak sekolah kita korbankan hanya gara-gara kita menuntut pendidikan tatap muka. Ini dengan segala keterbatasan dalam pembelajaran kepada anak-anak kita untuk menghindari menjaga kesehatan anak-anak. Setelah lebih dari 1 tahun siswa melakukan belajar daring, pemerintah mengeluarkan aturan terkait rencana pembelajaran tatap muka terbatas. Aturan tersebut tercantum dalam surat keputusan bersama SKB 4 Menteri yang menyatakan tiap sekolah wajib memberikan layanan belajar tatap muka terbatas setelah seluruh pendidik dan tenaga kependidikan menerima vaksin COVID-19. Tak mungkin anak-anak sekolah kita korbankan hanya gara-gara kita mau menuntut pendidikan tatap muka. Jelang dibukanya pembelajaran tatap muka ajaran 2021-2022 sebanyak 4 juta dari total 5,6 juta guru dan tenaga kependidikan ternyata belum menerima vaksin COVID-19. Berikut informasi dari Rini Herani. Bagaimana akselerasi vaksinasi kepada guru dan tenaga kependidikan beberapa waktu ke depan ini, Pak? Kami persilakan, Pak. Capaian vaksinasi guru jelang pembelajaran tatap muka pada tahun ajaran baru 2021-2022 mendatang nyatanya masih belum sesuai target yang ditetapkan pemerintah. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Maksi Rein Rondonuwu, dalam bincang interaktif pendidikan secara virtual dengan tema persiapan PTM terbatas tahun ajaran 2021-2022 Selasa sore mengungkap sebanyak 4 juta dari total 5,6 juta guru dan tenaga kependidikan belum menerima vaksinasi COVID-19. Maksi menjelaskan ada penambahan sekitar 200.000 guru yang divaksinasi dalam sepekan ini, namun perkembangannya tetap lambat. Meski demikian, ia memastikan stok vaksin mulai Juni ini sangat memadai sehingga guru dan tenaga kependidikan dipastikan mendapatkan jatah sekalipun nantinya jadwal vaksinasi mundur. Maksi pun berharap peran masyarakat untuk mendorong para guru dan tenaga kependidikan datang ke lokasi vaksinasi, baik fasilitas kesehatan maupun sentra vaksinasi. Nah, jadi kalau dilihat ini, ya cakupannya belum sampai 30%. Nah, ini masih ada waktu. Pak Menteri Kesehatan sudah mengeluarkan edaran, itu masih bulan awal Mei, untuk diprioritaskan guru dan tenaga kependidikan. Saya juga baru mengingatkan kembali untuk menyurat kembali ke seluruh kepala dinas kesehatan provinsi dan kabupaten kota untuk melakukan percepatan vaksinasi bagi guru. Berarti kalau kita lihat kan masih ada 4 juta lagi yang perlu divaksin, masih banyak. Nah, tentu akselerasi ini kami harapkan tentu dukungan juga dari Kemendikbud untuk memberitahukan ke jajarannya, ke kepala dinas kesehatan Kemendikbud di provinsi maupun kabupaten kota untuk segera berkoordinasi untuk melakukan percepatan. Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Jumeri meminta sekolah untuk membentuk budaya taat protokol kesehatan terlebih dahulu saat hari pertama PTM terbatas dimulai. PTM terbatas lanjut Jumeri juga wajib mengikuti dinamika perkembangan COVID-19 di setiap satuan pendidikan. Pembukaan sekolah juga harus berbasis pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro. Menekankan secara berulang-ulang kepada keluarga sekolah tentang budaya bersih, budaya sehat, budaya menjaga protokol kesehatan. Kalau hari-hari pertama mungkin sebaiknya diisi membangun karakter dulu, membangun budaya bersama dulu. Jangan langsung karena sudah lama tidak sekolah, kemudian gurunya memaksakan materinya segera diberikan kepada anak sebanyak-banyaknya. Jadi materi tetap harus yang
esensial saja, yang penting-penting saja diberikan dulu. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, hingga 30 Mei 2021, jumlah guru dan tenaga pendidikan yang sudah menerima vaksin dosis pertama sebanyak 1.573.740 orang dan penerima dosis kedua sebanyak 980.000 orang. Adapun jumlah penerima vaksin paling rendah adalah di Provinsi Aceh, yaitu dari sasaran vaksinasi 186.571 guru, baru 1.308 guru yang menerima vaksin atau sekitar 1%. Sedangkan daerah dengan jumlah vaksinasi guru dan tenaga kependidikan tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta, yaitu dari sasaran 152.000 guru yang telah menerima vaksinasi sebanyak 124.000 guru. Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perbedaan kualitas materi pemain hingga lamanya waktu pembinaan bersama pelatih adalah sejumlah faktor yang dianggap menjadi penyebab kekalahan timnas sepak bola Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022. Untuk itu masyarakat Indonesia diharapkan dapat bersabar dan mempercayakan proses pembinaan kepada tim kepelatihan dalam membenahi kekurangan yang ada. Informasi tersebut kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3, disampaikan Niar Abdul Litilo. Laporan khusus. Laporan khusus. Mencoba lepaskan Romain Vietnam. Luar biasa. Kekalahan tim nasional sepak bola Indonesia 4-0 dari Vietnam pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 Grup G Zona Asia yang berlangsung pada Senin malam di Al Maktoum Stadion Dubai, Uni Emirat Arab masih menyisakan kekecewaan terutama bagi para pecinta sepak bola tanah air. Pelatih kepala timnas Indonesia Sintayong dalam keterangannya kepada media usai pertandingan menyebut mental pemainnya berubah sejak gol pertama Vietnam, di mana terdapat pelanggaran yang dilakukan pemain Vietnam. Sama-sama ditukangi oleh pelatih asal Korea Selatan, banyak yang mempertanyakan mengapa hasil yang diraih Indonesia begitu jauh dari Vietnam. Pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaini dalam keterangannya kepada RRI menyebut, faktor kekalahan timnas Indonesia terletak pada sejumlah hal termasuk kualitas materi pemain. Karena yang dihadapi adalah tim yang saat ini adalah pemuncak klasemen di grup, artinya tim yang saat ini sedang kuat-kuatnya gitu ya. Yang kedua, kita sendiri kan sudah berkali-kali saya sampaikan sedang melakukan proses regenerasi tim nasional. Generasi yang sekarang dibawa oleh Sintayong ini adalah generasi yang berbeda dengan tim yang sebelumnya bermain di kualifikasi Piala Dunia. Bisa dibilang hampir 90% wajah-wajah baru sekarang mengisi tim nasional. Bahkan mayoritas pemain usianya sekarang ini di bawah 23 tahun, karena memang tujuan pembentukan tim ini adalah untuk antisipasi ke ajang multi-event SEA Games. Lebih lanjut, Kusnaini menyebut, pembinaan sepak bola nasional tidak dapat dibentuk dalam waktu instan. Sintayong sendiri baru dikontrak Indonesia dalam kurun waktu 1 tahun dengan persiapan kualifikasi yang hanya beberapa bulan terakhir. Maka lain halnya dengan Park Hang-seo yang telah menukangi tim The Golden Star sejak tahun 2017. Pembinaan ya, khususnya di sepak bola, semua itu butuh proses. Sepak bola itu dimainkan oleh 11 orang, sejumlah pemain cadangan, ada beberapa pelatih, dan mereka harus bekerja sama dalam satu tim. Itu butuh waktu untuk membentuk kerjasama yang baik itu, untuk memahami satu sama lain. Dan waktu yang diberikan kepada Sintayong kan masih sangat pendek. Vietnam itu bisa timnya sekuat ini karena Pak Sintayong itu sudah menangani tim sejak 2017. Jadi artinya sudah sangat lama, 4 tahun ya, dan materi pemain yang dia pilih kan sebagian besar adalah materi pemain yang 4 tahun lalu pun sudah dia mulai
panggil gitu loh, artinya sudah mulai dia bina untuk menjadi andalan ke depan. Nah itu konsistensi itulah yang dimiliki oleh Vietnam yang membuat mereka sejak beberapa tahun terakhir, 2-3 tahun terakhir mulai memetik hikmah, memetik hasilnya dari pembinaan yang sabar tersebut, pembinaan yang berproses, istilahnya begitu ya. Nah kalau kita tidak mau melakukan hal yang sama dan mau semuanya serba instan, kita akan terjebak dalam kesalahan yang sama berulang-ulang. Mau pelatih datang langsung mengubah tim nasional jadi Kekalahan pasukan Garuda dari Vietnam menunjukkan bahwa pembinaan sepak bola bukanlah sebuah pekerjaan instan. Vietnam bahkan telah memulai persiapan mereka sejak 10 tahun lalu untuk memperoleh hasilnya pada tahun ini. Pelatih berkualitas, materi pemain dengan penampilan konsisten, liga sepak bola nasional yang berkelanjutan hingga fasilitas latihan yang memadai adalah beberapa faktor yang ikut memberi sumbangsi pembentukan timnas berkualitas. Indonesia sudah dipastikan telah kehilangan kesempatan untuk lolos kualifikasi Piala Dunia 2022. Namun, menjadikan ajang ini sebagai proses menempa para pemain menuju SEA Games tentu hal yang perlu didukung. Karena yang dibutuhkan oleh pasukan Garuda saat ini adalah strategi menghadapi medan perang berikutnya. Berikut kami hadirkan juga tanggapan masyarakat mengenai kekalahan timnas sepak bola Indonesia dari Vietnam. Perkenalkan, saya Badar, saya berasal dari Ambon. Ada beberapa faktor penting yang tidak terlepas dari hasil tadi malam, hasil kekalahan itu. Bisa kita lihat bahwa kualitas pemain dari timnas Indonesia dan timnas Vietnam itu cukup jauh. Dalam artian, timnas Vietnam lebih berpengalaman, para pemainnya di level timnas senior, level internasional, sehingga atmosfer dari pertandingan tersebut sangat dipegang kuat oleh timnas Vietnam atas timnas Indonesia. Karena bisa kita lihat bahwa hampir mayoritas pemain dari timnas Indonesia merupakan pemain-pemain yang masih muda, jam terbang di level senior itu masih minim. Nama saya Alessandro Udapretes, saya dari Papua. Yang menjadi faktor kekalahan Indonesia adalah di sisi lini belakang Indonesia. Bisa kita lihat banyak sekali pemain-pemain yang melakukan kesalahan, baik dari center hingga wing, dan bisa membuat mereka kewalahan atau istilahnya bisa menjadi serangan balik bagi Vietnam untuk masuk ke area Indonesia. Yusuf dari Jogja, yang menurut saya salah satu faktor kekalahan timnas Indonesia itu namanya waktu persiapan timnas itu. Jadi kalau kita lihat dari timnas Vietnam tuh mereka udah dipersiapkan sejak tahun 2017 dengan pelatih yang sama yang asal Korea Selatan itu. Sementara timnas Indonesia tuh baru dilakukan oleh pelatih yang baru Shin Tae-yong, itu juga baru dikontrak Indonesia selama 1 tahun yang lalu. Itu saja ya hasilnya berbeda kan dari persiapannya. Dan pendengar, kami akan hadirkan sesi komentar RRI pada laga sepak bola Indonesia versus Vietnam hari Senin lalu. Sesungguhnya ada hal menarik di samping besaran gol yang dicetak. Hal menarik tersebut adalah posisi pelatih kepala kesebelasan Vietnam dan Indonesia sama-sama dipimpin oleh pelatih asal Korea Selatan, yakni Park Hang-seo dan juga Shin Tae-yong.